Stabilitas sistem keuangan atau sering disebut SSK untuk triwulan ketiga tahun 2023 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient atau berdaya tahan, serta merupakan hasil koordinasi dan sinergi KSSK yang akan terus diperkuat. KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS bertemu di dalam rapat berkala KSSK yang keempat tahun 2023 pada hari Senin tanggal 30 bulan 10 tahun 2023. KSSK berkomitmen untuk terus melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan dari risiko global ke depan, termasuk rambatan pada perekonomian dan sektor keuangan domestik. Pertumbuhan ekonomi global melambat dengan adanya ketidakpastian yang meningkat tinggi. Juga disertai divergensi atau perbedaan dari pertumbuhan antar negara yang semakin melebar. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 mencapai 3% dan melambat pada tahun 2024 menjadi 2,9%. Ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2023 masih menunjukkan pertumbuhan kuat ditopang dengan konsumsi rumah tangga dan sektor jasa. Sementara itu, perekonomian Tiongkok menunjukkan perlambatan dipengaruhi oleh perlemahan konsumsi dan krisis di sektor properti. Tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, terjadinya fragmentasi ekonomi, dan terjadinya fenomena El Nino. Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara-negara maju termasuk Fed Fund Rate atau FFR diperkirakan masih tetap berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Disebutnya higher for longer. Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan yield obligasi tenor jangka panjang di negara-negara maju, khususnya obligasi pemerintah Amerika Serikat, akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah Amerika Serikat dan adanya premi risiko jangka panjang atau disebut term premia. Perkembangan ini telah memicu aliran keluar dari modal asing dari emerging market ke negara-negara maju, dan ini mendorong penguatan signifikan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang dunia. Perekonomian Indonesia diperkirakan
tetap terjaga tumbuh baik dan berdaya tahan. Konsumsi swasta diperkirakan masih tumbuh kuat. Hal ini sejalan dengan indikator keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait penyelenggaraan pemilu. Percepatan belanja APBN diharapkan juga dapat mendorong konsumsi pemerintah dan menjaga daya beli masyarakat. Investasi bangunan dan non-bangunan memasuki tren peningkatan seiring dengan kemajuan penyelesaian proyek strategis nasional. Pada sisi lain, sebagaimana dialami oleh banyak negara, aktivitas ekspor nasional mengalami pelemahan sejalan dengan melemahnya perekonomian global. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional ke depan diperkirakan masih tetap terjaga kuat. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023 diperkirakan pada tingkat 5,1%. Penguatan dolar Amerika Serikat yang terjadi secara signifikan mendorong perlemahan berbagai mata uang negara-negara lainnya, termasuk mata uang nilai tukar rupiah. Indeks nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama yang sering dalam hal ini disebut DXY atau DXY pada tanggal 27 Oktober 2023 yang lalu berada pada tingkat 106,56. Ini artinya terjadi penguatan 2,93 year to date. Peningkatan indeks DXY yaitu indeks nilai tukar dolar ini memberi tekanan depresiasi terhadap mata uang counterpartnya seperti yen Jepang dan dolar Australia. Masing-masing yen Jepang telah mengalami perlemahan 12,61%, sementara dolar Australia mengalami depresiasi atau perlemahan 6,72% year to date. Depresiasi dari mata uang di kawasan sekitar kita seperti ringgit Malaysia dan baht Thailand adalah sebesar 7,82% untuk ringgit Malaysia dan untuk baht Thailand 4,39% year to date. Langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan depresiasi nilai tukar rupiah kita yang relatif baik yaitu sebesar 2,34% year to date. Kedepan, langkah stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dan untuk mendukung upaya pengendalian imported inflation. Selain itu, upaya lain juga terus diperkuat
tepat untuk meningkatkan mekanisme pasar di dalam manajemen likuiditas dari institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran portfolio asing dari luar negeri serta meningkatkan dan memperluas koordinasi di dalam rangka implementasi instrumen penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA yang sejalan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Penguatan harmonisasi dari kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga akan terus dilakukan. Hal ini untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan makro baik di dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan maupun untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Inflasi terkendali dalam kisaran sasaran. Inflasi indeks harga konsumen pada bulan Oktober 2023 tercatat pada tingkat yang rendah, yaitu 2,56% year on year. Tingkat rendah ini didukung oleh inflasi inti dan kelompok administered prices yang terjaga di tengah terjadinya peningkatan inflasi kelompok volatile food karena dampak kenaikan harga beras. Inflasi yang terjadi adalah inflasi yang terjaga rendah merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap dalam kisaran sasaran yang didukung oleh kebijakan pemerintah menggunakan fiskal sebagai shock absorber dari gejolak global yang terjadi. Inflasi yang rendah juga merupakan hasil nyata dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkoordinasi di dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau TPIP dan TPID, di mana tim pengendali inflasi pusat dan daerah melakukan perkuatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP di berbagai daerah. Kedepan, bauran kebijakan moneter dan fiskal serta sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai risiko tekanan inflasi untuk memastikan inflasi tetap terkendali di dalam kisaran 3 ± 1% pada tahun 2023 ini dan 2,5 ± 1% untuk tahun 2024. Kinerja APBN sampai dengan triwulan ketiga 2023 terjaga positif. Pendapatan negara masih tumbuh positif meskipun
mulai menunjukkan tren perlambatan seiring dengan moderasi harga-harga komoditas dan perlambatan perekonomian global, sehingga hal ini perlu diwaspadai dan diantisipasi. Kinerja belanja negara juga tetap ekspansif. Hal ini untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi kita, mendukung berbagai agenda pembangunan, dan untuk terus menjaga daya beli masyarakat. Kinerja APBN, instrumen fiskal kita, tetap terjaga baik dengan posisi surplus dari keseimbangan primer mencapai 389,7 triliun rupiah dan surplus anggaran total sebesar 67,7 triliun rupiah, atau ini artinya surplusnya 0,32% dari produk domestik bruto. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir triwulan 3 terjaga di tingkat 37,95%, agak menurun dari periode sebelumnya. Pendapatan negara melambat, namun kalau dilihat dari pertumbuhan masih tumbuh positif 3,1%, yaitu mencapai realisasi 2.035,6 triliun rupiah. Hal ini artinya 82,6% dari target pendapatan negara di APBN telah terkumpul pada triwulan 3. Penerimaan perpajakan mencapai 1.583,3 triliun rupiah. Ini artinya 78,3% dari target APBN.